Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Ariza Leniovita. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kalian tahu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, ini adalah kartu posyandu atau buku posyandu kalau kalian pernah ikut ibu mengantarkan adik ya. Di sini kita akan melihat ada perkembangan atau pertumbuhan daripada bayi yang mulai dari lahir sampai ke balita. Atau kita bisa lihat gambar berikut ini, ada perkembangan atau pertumbuhan daripada bayi sampai menuju dewasa dan menua. Nah, di gambar yang ini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan bisa terjadi pada manusia, pada hewan, maupun pada tumbuhan. Nah, berdasarkan gambar tadi, kamu sudah bisa membedakan pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sekarang kita bahas. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah, ukuran, massa, dan volume sel tubuh makhluk hidup. Misalnya tadi anak bayi pada saat lahir dia berukuran panjangnya mencapai 50 cm dengan berat 3 kg. Setelah berlangsungnya waktu, kita akan melihat adik bayi tadi akan bertambah tinggi atau panjang dan bertambah berat badannya. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Lalu, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses diferensiasi sel sehingga dia memiliki fungsi tertentu. Misalnya, pada saat sebelum balik kita belum mengalami menstruasi pada wanita. Maka setelah memasuki usia balik, misalnya SMP kelas 1 usia 12, 13 atau bahkan ada yang usia 14 tahun baru mengalami menstruasi. Nah, itulah yang disebut dengan diferensiasi sel. Kenapa? Karena selnya sudah memiliki fungsi tertentu. Atau misalnya pada adik bayi tadi yang tadinya dia cuma bisa nangis saja, tapi seiring berjalannya waktu dia akan bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, kemudian dia bisa duduk, kemudian dia bisa berdiri, kemudian dia bisa berjalan, lalu dia bisa berlari. Nah, itu juga termasuk perkembangan. Atau misalnya pada tumbuhan yang tadinya tidak berbunga, lalu tumbuhan itu bisa menghasilkan bunga jantan dan bunga betina, lalu melakukan reproduksi sehingga menghasilkan buah dan biji, itu juga tergolong perkembangan. Oke, sekarang kita lihat tabel perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bertambahnya ukuran seperti panjang, lebar, volume, dan massa sel. Sedangkan perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan. Selain itu perbedaannya pada sifatnya. Pertumbuhan sifatnya kuantitatif, sedangkan perkembangan kualitatif. Nah, kuantitatif ini artinya dia bisa diukur dengan menggunakan alat tertentu. Misalnya panjang, kita bisa mengukur dengan penggaris. Kemudian volume kita bisa ukur, massa kita bisa ukur ya. Terus untuk perkembangan dia bersifat kualitatif, tidak bisa kita ukur dan tidak ada alat ukurnya. Selanjutnya pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Misalnya dari kecil kita bertambah tinggi, kemudian setelah kita umur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun bisa nggak berubah jadi bayi lagi, jadi kecil lagi? Nggak bisa kan? Nah, sedangkan perkembangan itu dia bersifat reversibel, dapat kembali ke keadaan semula. Misalnya kita tadinya menstruasi. Nah, pada saat memasuki masa menopause kita tidak akan mengalami menstruasi lagi. Atau pada saat kita menua kita kembali berperilaku seperti anak kecil karena pikun dan lain sebagainya. Nah, itu
perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan irreversibel, kalau perkembangan reversibel. Nah, pertumbuhan ini dapat diukur sedangkan perkembangan tidak dapat diukur. Alat ukur pertumbuhan misalnya aksonometer. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tahapan pertumbuhan pada tumbuhan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perkecambahan, yang kedua adalah pertumbuhan primer, dan yang ketiga adalah pertumbuhan sekunder. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Ada yang tahu apa itu perkecambahan? Perkecambahan merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Dorman itu kondisi diam ya, seperti biji yang tidak mengalami pertumbuhan, itu disebut dorman. Perkecambahan itu meliputi peristiwa fisiologis dan morfologis sebagai berikut. Ada 7, ada MBBC dan seterusnya. Jadi perkecambahan itu dimulai dari penyerapan air oleh biji sehingga beratnya menjadi bertambah. Nah, ini yang disebut dengan proses imbibiasi. Selanjutnya embrio akan mensekresikan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini akan merangsang aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Contohnya enzim amilase dan protease. Masuknya air pada biji itu akan mengaktifkan enzim dan memungkinkan makanan cadangan atau tepung yang dihidrolisis menjadi larutan yang sesuai untuk dibawa ke titik tumbuh kecambah. Selain faktor air dan makanan, ada faktor lain yang dapat mengendalikan perkecambahan, yaitu faktor suhu dan ketersediaan oksigen. Tahap perkecambahan ini yaitu dimulai dari munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Ada 2 tipe perkecambahan. Yang pertama yaitu perkecambahan hipogeal dan yang kedua perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal yaitu perkecambahan di mana kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Plumulanya terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang di bagian epikotil. Ini contohnya pertumbuhan pada biji jagung, di mana bijinya akan tetap berada di bawah tanah. Sedangkan perkecambahan epigeal, kita akan lihat kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah karena pertumbuhan memanjang pada bagian hipokotilnya, misalnya pada biji kacang hijau. Tahapan yang kedua yaitu pertumbuhan primer. Apa itu pertumbuhan primer? Yaitu pertumbuhan yang terjadi sebagai hasil dari pembelahan sel-sel atau jaringan meristem primer, sehingga identik dengan bertambah tinggi dan bertambah panjang. Misalnya pada ujung akar dan ujung batang yang banyak mengandung jaringan meristem, sebagaimana yang pernah kita bahas di materi kelas 11. Akar muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah, selanjutnya membentuk sistem perakaran tanaman. Titik tumbuh akar dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan di daerah diferensiasi. Nah, di daerah pembelahan ini banyak terdapat meristem primer dan meristem apikal yang aktif membelah, sel-selnya aktif membelah ya, atau bersifat meristematik. Sedangkan daerah pemanjangan ini disusun oleh sel-sel yang memiliki kemampuan untuk membesar dan memanjang. Pembentangan sel di daerah ini akan mendorong akar itu untuk dapat menembus tanah. Sedangkan
Daerah diferensiasi tersusun atas sel-sel yang mengalami diferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Misalnya, epidermis pada daerah diferensiasi sudah terdiferensiasi dan tumbuh menjadi bulu-bulu akar, xilem, dan phloem. Berikut ini adalah pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan atau titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Tahapan selanjutnya yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini merupakan akibat dari aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Nah, ini biasanya dijumpai pada tumbuhan dikotil, tumbuhan gimnospermae, dan biasanya menyebabkan membesarnya ukuran atau diameter tumbuhan tersebut. Misalnya kalian menemukan pohon jati atau pohon mangga, semakin besar diameternya berarti semakin tua umur atau usia pohon tersebut. Itu menandakan semakin banyak lingkaran tahun yang kalian lihat pada aktivitas dari kambium. Nah, di sini tahapan pertumbuhan sekunder pada akar dan batang dapat dilihat pada sel-sel kambium vaskuler yang terletak di antara xilem dan phloem. Sel-sel kambium vaskuler ini akan melakukan pembelahan ke arah dalam. Dia akan membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar akan membentuk jaringan phloem sekunder. Pembelahan sel-sel kambium vaskuler akan menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Pembelahan kambium vaskuler ini terjadi sepanjang tahun, tetapi kecepatan pembelahannya berbeda-beda. Misalnya pada musim hujan, kecepatan pembelahannya lebih tinggi sehingga menghasilkan diameter batang yang lebih besar. Bisa kalian lihat misalnya pada lingkaran tahun yang ada pada berbagai macam pohon yang berukuran besar. Di situ kalian lihat lingkaran tahunnya ada yang tebal tipis. Nah, itu artinya ada perbedaan musim sehingga aktivitas kambiumnya, pembelahan kambiumnya juga berbeda. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa pencet tombol like, share, komen, dan subscribe video kita atau channel saya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.